Nah ini dia kan, makanya apakah Andoryu ingin mencoba? Ini tes limit namanya ini baru, aku suka banget nih. Lapu-lapu, jawaban yang tepat juga untuk bisa engage ke belakang. Dan kita tahu, tidak banyak loh marksman yang di early game atau mid game itu bisa ngejawab lapu-lapu. Setuju, setuju. Dan itu memang kuatnya di early to mid game ya. Kita tahu bagaimana lapu-lapu strong banget. Tapi ketika nanti marksman dari Navi udah jadi, ya lapu-lapu gak akan setebel itu. Ya. Dia hanya ngebeli waktunya doang. Udah gitu pasti, kan. udah Iya. pasti. Ini mungkin Ben Moskov, Ben Granger, atau Ben Kara dari Cici juga memungkinkan karena Arlotnya masih fleksibel menurutku. Tapi ya aku udah pasti, expecting tertinggiku adalah Arlotnya bakal di XP lane aja. Oke, katakan Arlotnya ini di XP ya. Katakan Arlot XP ya. Dia nggak ban Cici sama sekali. Tiba-tiba muncul Kalia Beatrix mungkin juga dong. Possible juga nih. Masih. Main Ya. pick off. Ya, karena damage-nya udah nggak bakal ada juga kan dari Zuxi. Zuxi di sini utility sistemnya. Wait, Navi yang ban Kalia. Oh, Oke, justru mereka juga berpikir kalau Onyx bisa juga bisa juga. Ya. main pick off. Dan udah ada Parsha juga kan yang menjadi sumber daya damage yang dimiliki sama Onyx kan. Wah, ini dia kelas yang tentunya berbeda dari Prince Skylar. Murid berprestasi dari Onyx dengan 7 total game dengan 100% win rate dan 3 MVP. Buset, ini hari 2 kali MVP 100%. Gila, Kalau nih. 3 kali 100%. Nih, marksman cum laude ini. Ini di MPL loh. Di MPL. Iya, kalau di rank sih masih oke lah saya. Di MPL. Di MPL 100% win rate. Ya karena memang kita tahu kekuatan Onyx di season ini ya. Kalah game cuma sekali. Ya, Sisanya menang terus. benar-benar. Tapi ya kalau misalkan lu ngomongin soal rank ya, Nah, lapu-lapu ini di spam sama Lutfi loh. Kalau kalian lihat, mungkin Iya. kalian yang nontonin streamnya siapapun dari Onyx, Iya. main 5, Lutfi lapu. Iya. Lutfi L itu lapu-lapu. Dia Lapu-lapu. power banget. Dia Dipakai mulu. pokoknya lapu-lapu, Arlot, Teris lah dari dulu itu benar-benar kayak udah jadi signature banget. Kayaknya Supreme deh dia lapu-lapu, seinget gue ya. Wow. waduh. Karena spam lapu banget. Coba bayangin kayak dia setiap kali rank pakai lapu-lapu dan sekarang ditunjukin nih. Ya. Cuma gue rasa term and conditionnya lapu-lapunya Lutfi ini memang tipikal mid yang nggak bisa burst dan juga hero assassin lawannya. Gokil ya. Saya insecure loh sebagai top Bogor Nana. Kan Gak ada urusannya kan Nana sama lapu-lapu jauh be. Ya kan Supreme dia, maksudnya jauh. Maksudnya. Iya. Jauh banget Ajarnya. sih, Aduh. makanya Gatot Kaca tuh. Oke, ini buat hero nge-follow. Kita sempat ngeliat juga nih, Lim, lapu-lapu Gatot pernah dibawakan sama Kin Mueza bersama dengan Dewa. Ya. Tapi pada saat itu ya kombonya dinamis aja, kayak lapu-lapunya lemparin stun, EOG. Tapi mau gimana nih kombonya? Karena belum terlihat juga hero dari Skylar yang nanti bakal ada di last pick. Khalid untuk memenangkan area river. Berarti menandakan Keyboy sama Sans harus hati-hati karena kalau ngomongin adu pok damage, Apro bakal powerful banget di sini. Betul. Dan bakal nemenin Lancelotnya juga dari Kairi. Ini yang jadi PR nih, area rumputan. Yang kalau Gatot sama Parsha kita tahu clear cepat dia bisa langsung rotasi. Ya. Tapi Khalid bisa mata. Siksa landingnya biar gak susah untuk jalan juga. Tapi last pick ini menentukan. Prince Skylar akan masuk ke Granger. Damage Oh. juga ternyata. Itu dia, damage yang cukup tentunya. Tapi ingat Lim, dia punya Parsha juga di timnya. Jadi kita mungkin akan lebih sering melihat damage dari Feather Airstrike dan juga Dead Sonata. Sehingga nanti kita bakal lihat juga Lancelot Execution. Apakah bakal dive yang begitu dalam, yang begitu deep dari Kairi. Seperti biasa dengan Lancelot Puncture-nya. Wah, kalau dari Kairi Lancelot ya, yang pengen gue tahu sebenarnya tuh sebelum mechanical yang udah pasti jago, itemnya kadang tiba-tiba bikin damage, be. Iya. War Axe Biasanya. versus Battle Hunter tiba-tiba. Nah, siapa yang salah kalau kayak gitu? Apa itu brute force? Gak ada, tapi ya itu situasi ya. Situasional, Ya. teman-teman. Gak selalu. Lagian kalau juga lagi unggul ya mereka bisa melakukan hal itu. Tapi memasuki game yang kedua, match point sudah berada di tangan Onyx. Akankah Navi bisa membalaskan kekalahan mereka di game pertama? So, FPL Arena, mana semangatnya? Mari kita menuju ke dalam Land of Down. Satu sama atau 2-0, inilah pembuktian dari mereka berdua. Tapi apapun yang terjadi, Navi mereka punya strategi yang menurutku prepare banget nih untuk lawan Onyx. Ya, secara draft mereka udah punya komposisinya. Mereka udah bener-bener memperhitungkan juga. Mereka ingin memenangkan area sungai. Lagi-lagi Khalid, Afro. Ingin bermain agresif sama seperti di game yang pertama. Berangkat jiwa raga dari Keyboy dengan Battle Flare dimiliki oleh Ukir. Tapi ya, early game ya akan terlalu gimana banget buat Keyboy. Justru kalau nggak gimana-gimana itu ya yang bahaya. Harus kasar sebenarnya, vision Khalid itu harus kasar. Iya, kalau bisa dive ya. Bisa invade jungle, ngegangguin juga buat Kairi-nya.
Tapi kali ini dengan pemilihan Baby Boy, Wah, kemudian langsung ada Apro dengan adanya satu flicker dan Tondros hampir saja ada first blood notifikasi yang muncul. Ya, masih ada quicksand guard tadi ya. Untungnya regennya lumayan kenceng pas karat ya. Makanya naiknya lumayan banyak dan selamat dari Tondrosnya Kairi. ya, tapi flickernya yang mungkin nggak bisa diselamatkan nih. Sehingga di turtle 1 otomatis Afro harus lebih berhati-hati dan menjaga posisinya. Karena flicker yang dia miliki sudah tidak siap. Jadi udah pasti targeting dari member Onyx akan sangat-sangat mudah sekali untuk menuju ke roamer. Sementara tadi di bagian EXP ada freeze yang dilakukan. Lutfi ternyata menang dari Equilibrium Minion. Ya di bagian belakang jauh banget sih. Kars mau gak mau dia akan ngalah sedikit demi sedikit. Harus maju. Wah, Di geng? bakal all in kepada Kar sepertinya. Masih ada flicker untuk mundur dan sekarang tidak ada jalan keluar. First blood di tangan Kairi. Sans dengan flicker agresif tadi demi untuk mendapatkan stun dari energi impact deh. Wah tapi jujur ini semua berkat Lutfi yang dari awal udah nutupin Wave Minion. Dan lihat Lutfi, hanya dengan modal 1 scavenger, dia ada di level yang 4. Yap. Udah siap dengan Brave Fighter-nya. Bakal coba untuk mendapatkan cara ukir. Tapi dengan Lantern Flare, T-Boy dalam masalah. Tapi di arah depan dengan ada Shadow Kill dan Andoryu berhasil mencuri turtle yang pertama. Bahkan Lutfi masih mau lebih. Apro yang bakal diincar, masih selamat juga. What a steal, Andoryu. Karena ya dari update terakhir pun Shadow Kill bisa sambil retry. Ya. Makanya tadi Invulnerable juga nggak bisa diapa-apain dan ya tangkap pertama untuk Navi. Udah pasti ya, ini sangat menguntungkan bagi Navi walaupun ada pertukaran point kill di bagian EXP lane. Tapi itu antar individual. Dan sekarang tinggal menunggu setup-setup selanjutnya aja. Afro datang ternyata mengganggu pertikaian dari scavenger yang terjadi untuk 2 gold lane kita. Ya, lumayan ya, dapat gold dari dari Apro kan. Rezeki mah gak kemana katanya, Be. Nah ini perang, gua aja yang ngambil deh. Iya, lumayan. Patu jadi nih Patu katanya. Waktu jadi roamer namanya juga kan butuh duit bang. Tapi kerja kalau butuh duit mah katanya Apro. Tapi ada Coach Shadow. Dan juga ada Federal Ice dari Suns untuk mengusir pergerakan anak-anak Navi di area tengah. Top lane, Lutfi. Wah kalau udah sendiri 1 lawan 1 gini, kayaknya bakal jadi teamfight yang panjang banget deh. Udah pasti. Dan lagi-lagi ya, sengaja kayaknya di freeze sedikit sama Lutfi. Dengan tujuan sebelum menuju ke turtle selanjutnya, pengen banget buat ngebonyokin Karsnya. Karena Kars adalah peran penting. Dia adalah orang yang paling bisa mengganggu nanti untuk Suns dengan Feather Airstrike. Ketika flickernya ready ada Final Slash, itu udah pasti bakal jadi dead end buat Farsha. Cuma masalahnya tadi aja Kars nggak ikut, di arah turtle masih bisa diambil sama Navi. Cuma dari bottom lane, Skylar yang bakal coba untuk dihantam gitu saja Andoryu. Tapi sayang, kuat Shadow-nya masih belum pas ke arah Skylar. Gak nempel tadi ya bayangannya. Makanya Skylar selamat juga. Tapi seenggaknya ada informasi nih yang diberikan. No flicker untuk Skylar. Ya. Dan bagian turtle-nya di bawah ya. Ini akan menguntungkan bagi Navi karena ingat Bruno udah bisa kontes teamfight. Waduh, ada trapping yang coba dilakukan. Dan Kairi bersama dengan Andoryu. 1v1 situation antara kedua jungle. Bahkan Lutfi hadir untuk membantu dan Purple Buff berhasil dicuri begitu saja. Kontrol sekali ini untuk menghindar. Tapi sekarang Brave Fighter dan juga satu Feather Strike. Tetap tidak bisa membuat Kairi selamat. Tapi Kars kali ini mencoba yang terbaik dengan Final Flash. Coba untuk diantarkan, tidak ada follow up damage. Dan lihat bagaimana Kars berjuang mati-matian. Masih bisa mendapatkan kesempatan dalam kesempitan. Hilang sudah saja. AOG dari Keyboy. Karsnya benar-benar membuy time. Melakukan yang terbaik. Dan masih bisa bertahan dari Karsnya survive. Onyx mereka kehilangan turtle lagi. Dan di arah mid lane. Ada Shadow Kill dan Skylar dalam masalah. Hilang Skylar. Langsung bisa ditumbangkan tadi Shadow Kill damage yang tidak terbagi sayangnya. Ya, karena Skylar tidak memiliki flicker juga dan Kars bikin play monster yang Vincent sempat mention ketika sebelum pertandingan dimulai. Benar-benar menunjukkan kelasnya, tapi walaupun tadi Kairi mendapatkan keuntungan dari Purple Buff, Navi mendapatkan lebih banyak point kill. Suns ditumbangkan tadi. Dan Lutfi ke buying time juga, Turtle bahkan. Navi unggul begitu banyak. Dan sekarang Shive punya early game-nya. Shive akan mendapatkan power spike yang lebih cepat dibandingkan dengan Skylar. Nah, dari Hunter Strike udah jadi juga nih Andoryu. Gold dari Navi, mereka unggul hampir 2000 gold. Dan itu karena satu buah teamfight loh yang terjadi. Memang dari menit segini 2000 gold nggak sampai yang kritikal banget lah. Nggak sampai yang parah banget. Apalagi di menit 5 biasanya jungle-jungle baru ngisi lane. Cuma ya dengan assassin gameplay di Andoryu berarti ini sukses, Bro. Ya, udah pasti ya. Kebuka untuk window-nya juga. Karena ingat ini Lancelot lawan Hayabusa. Mau dari sisi manapun menang turtle pertama itu udah menguntungkan banget buat Andoryu. Menang turtle kedua udah pasti menguntungkan bukan cuma buat Andoryu tapi buat Navi-nya. Karena sebagai tim mereka sekarang udah coba buat mendapatkan snowballing.
Dan kalau kita lihat dari itemnya juga, Berserker Fury sesaat lagi akan ada di tangan dari Shive, menandakan dia bisa join team fight. Juga ganking yang dicoba untuk dilakukan ke arah Skylar. Mereka sadar mungkin akan ada teman ya. Nah, Raja 3 kemana? Nah itu dia, dari tadi Afro selalu mendapatkan scavenger yang dibutuhkan sama Skylar untuk menabung item demi item. 2 kali tuh, 200 aja gold. Itu makanya membuat dari Skylar juga akhirnya ketinggalan gold, ketinggalan level bahkan. Ya. Lepas dari tadi turtle yang dapatin sama Navi ya. Tapi untuk battle terakhir harus kontes kah? Wah, tapi mereka mau team fight dengan Raging Sandstorm bersama dengan Flicker. Sans! Terkena impact dari Shadow Kill, tapi Ludwig yang berhasil dimakan, bahkan Sans tetap bisa hilang. Tapi Afro di garis terdepan mencoba untuk baitan, mencoba untuk mengganggu, tapi Skylar dengan Rhapsody menyelesaikan Kars itu sendiri. Dengan ada Letter Flare, Kairi berjuang untuk mendapatkan diri, tapi Kairi benar-benar dalam kondisi terdesak. Bahkan Keyboy, AOG untuk defensif saja. Ya, puncture-nya miss tadi. Dan informasi yang diterima oleh Navi begitu tepat, bahkan Skypiercer. Hayabusa. Wow. Ya, alasannya adalah snowballing ya, udah pasti. Tapi apa, Keyboy akan melakukan sesuatu? Nggak bisa melakukan apa-apa. Perfect turtle untuk Andoryu, untuk Navi. Dan kali ini mereka akan mendapatkan spike yang lebih mudah lagi. Berserker Fury sudah di tangan dan Skylar. Shadow Kill kembali membuat Skylar dalam keadaan yang cukup buruk. Mimpi buruk ada di tangan Andoryu. 2 kali tumbang di tangan Andoryu. Ya mungkin hampir 3 kali tadi sebetulnya, tapi yang pertama itu gagal. Cuma ya harus lebih di posisi aman lagi sekarang. Ya, dan yang memperburuk keadaan dari Onyx adalah ingat Skypierce dari Andoryu. Siapapun bisa ditumbangkan, efek true damage yang mematikan. Even Lutfi atau bahkan mungkin Keyboy di sini akan mudah untuk di meltdown. Ini ngomong-ngomong Skypierce, Skylar yang jadinya cukup kena masalah. Skypierce yang debuild masih belum ada stacknya. Iya, dan ditambah lagi nggak cuma Andoryu, Ukir. Ukir kalau kita lihat itemnya, dia udah punya 2 expert glove. Menandakan dia juga akan bikin Skypierce. Mental gembok biru ditunjukkan oleh Navi. Ini pressure yang lagi-lagi kuat ya. Cuma jangan lupa juga karena Onyx di game sebelumnya merasakan hal yang sama. 1v1 situation, di dodge dari Shadow Kill dengan Tondros. Sebuah mekanik tinggi dari kedua jungle. Ya, tapi itu memang yang nggak adil sih. Ketika ada Hayabusa versus Lancelot. Iya, Shadow Kill di dodge skill 2. Hayabusa efek imunnya cuma 1 anyway. Untuk Lancelot dia punya 2, ada Phantom Execution juga. Oke, dan sepertinya untuk game ini Kairi brute force deh. Ya. Gak bisa langsung endless dulu, gak bisa langsung ke Hunter juga. Butuh ya, untuk menghindari Ukir juga Tough Boots, Brute Force full stack. Tentu akan menghindari pergerakan dari Zuxin yang sangat annoying sekali. Itu dia 2 Skypierce di tangan dari Ukir dan Andoryu. Yang sekarang Andoryunya akan menambah lagi efek dari cooldown reduction yang dia miliki dengan Warlocks. Wow, 2 Skypierce. Jarang sih gue ngeliat biasanya. Bahkan untuk Hayabusa Skypiercer ya, kecuali di rank games. Kalau di rank games mungkin masih sering. Untuk di kompetitif gue jarang sekali ngeliat. Dia pengen manfaatin snowballing early game-nya. 4.000 gold lead ini udah berasa sih Lim. Dan ini dia tekanan yang aku maksud dari Navi. Sekarang mereka udah mulai menunjukkannya. Ya, dengan Lord yang pertama yang hadir. Ini arena bermain untuk Navi itu sendiri. Mereka bakal coba mengunci pergerakan dari Keyboy. Ada konsil dari Abros yang siap untuk menerkam darah Keyboy. Letter Flare coba untuk dihantarkan. Dan ada Vengeance dari Kars juga. Baron Ice Strike tapi untuk keluar tetapi dapatkan Raging Sandstorm menuju ke arah paling belakang. Abro memberikan satu waktu yang cukup baik untuk anak-anak dari Navi. Letter Flare terbuka dan Ludwig-nya hilang. Double kill untuk Andoryu. 1 Shadow Kill, 2 nyawa melayang. 3 stack tambahan lagi berarti. Dari efek Skypiercer-nya bahkan Kairi. Tadi nggak bisa untuk mengadu retribution. Maju ke depan aja tadi susah banget. Ya walaupun kita tahu ya, ini Lancelot mudah sekali untuk bisa mencuri Battle of Retribution. Dan sekarang Shadow lagi. Tapi lihat Andoryu. Terkena 1 stun yang begitu berbahaya. Hilang sudah nyawanya. Tidak semudah itu Andoryu. Masih ada Sans yang langsung dengan energi impact-nya memberhentikan pergerakan dari Andoryu, dan momen seperti ini yang bisa bikin momentum patah. Ditambah Andoryu tidak memiliki Shadow Kill tadi. Iya, Dia loncat dengan kuat Shadow. Lagi nggak siap untuk Shadow Kill-nya. Dia mungkin expect bakal hilang 2 di sana dengan Shadow Kill yang cukup. Tapi karena tidak ada ultimate dari Hayabusa, otomatis terkena Curse of Crow, terkena energy impact. Udah pasti bakal menjadi dead end untuk Andoryu dan shutdown. Dan ingat juga bahwa Skypierce-nya akan berkurang dari efek stack-nya. Mungkin tadi karena ini sih. Dari cooldown Shadow Kill
mungkin 1-2 detik lagi yang dari kalkulasinya Andrew tuh sempat untuk dibuka, tapi ternyata enggak. Tadi lebih sih, lebih dari 6-7 detik bahkan. Jadi Andoryu tumbang, baru ada logo ultimate-nya yang ya, sekitar Greedy. 4 detikan ya, baru ready. Adrenaline Greedy, rush? ya adrenaline rush mungkin miskalkulasi. Cukup fatal kalau itu adalah miskalkulasi. Ya, mahal jadinya. Dan gold yang dipegang sama Navi cukup tinggi ya. Lumayan jadi merusut. Jadi ya walaupun masih bisa dipegang oleh Navi itu sendiri ya. Cuman sekarang konsil di arah belakang. Flanking menuju ke arah Skylar. Dan Skylar dalam masalah yang cukup besar. Masih ada WON yang mencoba untuk membalut tubuhnya. Tapi tidak dalam waktu yang lama. Hilang sudah Skylar untuk kali ketiga. Bahkan dari Navi siap untuk menggempur di arah depan. Masih ada Brave Fighter dari Lutfi itu sendiri. Dan Onyx kehilangan satu membernya. Ini dia next level Mechanical Hayabusa. Quad Shadow yang nempel itu gak digunakan, B. Ya. Hanya untuk finishing. Hanya untuk finishing dan tadi ada Wind of Nature juga yang trigger terlalu banyak resource dari Skylar yang dikeluarkan. Tapi Farlow 5. Oh! Bagaimana Keyboy bisa menyelamatkan diri, sulit dan Shadow Kill kembali. Dikombinasikan dengan Skyfist, Andoryu mencoba untuk lebih bandel lagi menuju ke arah Kairi. Skylar kembali ke lane of down, kali ini mampu ke Onyx melakukan defense dari 5 member Navi. Mereka gak mundur sama sekali. Mereka kasih pressure di depan. Wow, Navi. Mereka unggul 6.000 gold. Mereka tidak sedikit pun menurunkan tempo dan Malefic Roar adalah item yang selanjutnya dimiliki sama Andoryu. Akan bisa untuk menumbangkan lini depan dan bahkan lini belakang sekaligus. Lord Spawn udah pasti bakal jadi free harusnya. Sekali aja Onyx maju udah pasti bakal dimakan sama member dari Navi. Ini maju Sunset lihat. Gimana gak deg-degan dan Lord jatuh ke tangan Navi. Lord yang kedua bisa jadi Lord yang berbahaya juga. Udah gak ada holy defense. Gak ada pasif dari turret, so best turret akan jadi incaran. Oke, dengan keunggulan yang cukup jauh ya, 7.000 gold. Itemnya sendiri Bruno ini udah harus diajak main sih sekarang. Ya. Karena modern PC manapun ini harus main 5v5. Dan emang Onyx untuk ngomongin defense mereka hanya mengandalkan dari Suns yang tadi Lim bilang. Untuk beranjak ke high ground ini berbahaya juga Andoryu. Aman. Aman. Kayaknya dari keduanya tahu sih. Tahu Gak bagus harusnya. nih kalau tempur di sini gak bagus. Iya. Dan untuk yang tadi Lim beranjak ke high ground ingat buat sekarang ada Apro yang ready dengan flicker. Bakal jadi mengerikan sekali. Conceal play. Yap, lagi dan lagi mencoba untuk mengejar dari samping. Lutfi menjaga dengan ada Brave Fighter, tapi base turret di arah tengah sepertinya nggak bisa ketolong lagi. Kairi berjuang mati-matian untuk nge-clear semuanya, terutama di arah bottom lane, dan Lordnya masih aman lagi. Sebagus itu loh defensif dari Onyx. Tapi ya, Bestara tetap hilang. Gak bisa dipungkiri, serangan dari Navi mungkin gak berhenti di sini. Midnya mulai hadir, minion dari bawah pun mulai hadir. Let's see, mampukah Onyx bertahan? Yap, Apro dengan zoning banget. Medal Ice Strike coba untuk diantarkan. Kars dengan final test menuju ke arah Lutfi. Tondros dihadirkan dari Kairi. Mencoba untuk mendapatkan Rasife, tapi Kars gak selamat dengan ada Rhapsody dan Sonata. Shadow Kill damage terbagi. Ukir bakal coba untuk dikejar oleh Keyboy pula. EOG diantarkan, berhasil mengusir bodoh, tapi Andoryu dia tahu, dia paham, dia mendapatkan Suns. Kill yang begitu mahal tadi. What Shadow menempel, damage yang terlalu over, Suns gak bisa bertahan. Bahkan lihat bawahnya pun, Bestara hampir hancur. Oh Andoryu. Oh, kembali Andoryu. Solo kill. Sesama jungle, Kairi hilang. Wow, another solo kill. Andoryu sudah memperlihatkan kelasnya dan dia memperhitungkan juga Tondrosnya sudah digunakan. Phantom Execution yang gak ready, langsung saja Kairinya di shutdown. Tapi hati-hati loh, damage-nya memang sakit, cuma gak ada badan ya. Salah sedikit kejadiannya bakal kayak tadi. Kena stun, langsung hilang. Dan lihat, Ukir juga standby di bottom lane. Duo PH ini betul-betul memberikan pressure dan memberikan warna baru. Sehingga Navi unggul dari Onyx 8.500 gold. Wah, sangat menjawab si 2 PH ini. Tapi aku suka dengan Apro sih. Dari tadi dia tahu banget zoning out-nya. Dia masuk di celah yang dimana mungkin bisa bilang blind spot bagi Onyx. Dan itu mengejutkan untuk anak-anak Onyx. Ya, kayak mereka nggak siap dan nggak expect mungkin dengan inisiasi tersebut. Tapi balik lagi, Afro sekarang udah punya immortality. Jadi makin sulit juga bagi Onyx menghancurkan lini depannya kecuali Navi terpisah seperti di game yang pertama. Oke. Sekarang Lord kembali muncul ke Lane of Down.
Tapi ini pertama kali gue lihat Onyx ketinggalan gold sejauh ini loh. Jauh ini. 8.000 gold. Bahkan kemarin lawan AI pun mereka nggak sampai 8.000 ya. Iya. Langsung di close game soalnya. Oh, Kairinya Queen Swings. Kita tahu ini item anti burst karena dia ingin menghindari Andoryu lagi. Dengan Raging Sandstorm defensif dilakukan oleh Apro. Inilah momentum balasan, inilah sinyal untuk Onyx bahkan dengan konsil yang digunakan tadi. Hampir saja membuat dari Apro terkena impact agresif dari Onyx. Reset lagi Lordnya. Mereka sama-sama tahu nggak boleh buru-buru tapi Andoryu. Wacedo yang nggak kena. Masih bisa mundur lagi dan Lord Dance akan terjadi. Ya, mereka bakal coba untuk setup sih dari Navi. Mereka bakal coba untuk kasih info. Pars dan juga Apro ini yang bakal menjadi dua tumpuan di depan. Mereka nggak bisa lihat visionnya bahkan di Lord yang udah sekarat. Ya, Lutfi yang mungkin di garis tutupan, tapi untuk Andoryu masih mendapatkan dari Lordnya. AOG defensif digagalkan dan Keyboy gak selamat lagi di tangan Navi. Bahkan dengan hilangnya Keyboy, anak-anak Navi tetap mau mundur menantikan Lord yang hadir. Dan Andoryu, oh, begitu nakal pergerakannya. Cukup tenang tapi dari Kairi ya, nggak ngebuka Tonrosnya langsung tadi. Benar-benar di bait tapi lihat serangan dari Navi tidak berhenti karena minion mulai hadir. Dan defensif dari Onyx, mampukah mereka bertahan? Ya, masih belum ada Lord yang hadir ke tengah-tengah mereka. Belum masuk ke area pertahanan dari Onyx. Tapi Navi udah ngurung sampai akhir. Wah, lagi-lagi harus 3 lane push. Ingat, Onyx adalah tim yang sangat kuat untuk melakukan defense. Dan Navi sekarang unggul 9.000 gold. Mereka harus melakukan defense secara maksimal nih untuk sekarang. Navi akan mencoba mendobrak dari mid. Yap, coba untuk masuk. Apro sudah coba untuk mengancang-ancang dengan dari desain from ini punya. Laser Flare benar-benar mengganggu. Luffy dalam masalah. Fedor Ice Strike coba untuk diantarkan. Tapi Final Clash membuat dari Luffy yang hilang di tangan. Hadirnya Ukir. Tapi lihat bagaimana Keyboy. Besya! Tapi best turret. Navi mengukir sesuatu yang benar-benar berbahaya di game yang kedua. Satu sama Navi mulai mengejar kali ini Onyx. Mendapatkan kekalahan game yang kedua Andoryu.